Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifda Agisna Aulia di video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai eksponen dan sifat-sifatnya. Oke, sebelum kita masuk ke materi eksponen, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, untuk materi eksponen dan sifat-sifatnya memiliki capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya yaitu di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasikan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, yaitu eksponen, dan logaritma, serta menggunakan barisan dan deret aritmatika serta geometri. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini, dan nantinya kalian dapat menjelaskan eksponen dan mengidentifikasi sifat-sifat dari eksponen. Selain itu, kalian juga dapat menerapkan sifat eksponen untuk menyederhanakan ekspresi. Oke, untuk tahapan pembelajaran kali ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu video pembelajaran. Video pembelajaran berupa video yang sedang kalian perhatikan ini. Oke, yang selanjutnya ada tahap belajar mandiri. Belajar mandiri berupa video yang sedang kalian amati. Kemudian tahapan yang ketiga adalah bertanya. Silahkan kalian dapat melihat video pembelajaran kali ini dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan yang belum dipahami, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Kemudian, tahapan yang terakhir yaitu berupa tugas. Oke, pasti kalian akan bertanya-tanya kan mengenai materi kali ini, apalagi ini kan materi yang baru untuk kalian, dan penerapannya bagaimana sih di kehidupan sehari-hari? Nah, di sini ada beberapa contoh penerapan dari eksponen. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan jumlah penduduk. Di Indonesia, jumlah penduduk selalu bertumbuh, bukan? Nah, untuk penerapan selanjutnya, yaitu ada perhitungan bunga tunggal dan bunga majemuk. Biasanya ditemukan pada perbankan. Oke, untuk contoh penerapan selanjutnya yaitu peluruhan zat radioaktif. Biasanya peluruhan ini biasanya kita temukan pada saat kita melakukan penelitian di sebuah laboratorium. Oke, setelah kita mengamati contoh penerapan eksponen pada kehidupan sehari-hari, maka selanjutnya kita akan mempelajari eksponen. Nah, eksponen ini memiliki suatu definisi. Apakah kalian masih ingat apa itu eksponen? Ya, eksponen adalah jika A suatu bilangan real dan N bilangan bulat positif. A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis sebagai berikut. Kita punya A pangkat N, di mana A pangkat N ini merupakan perkalian dari A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N faktor. Nah, di mana A ini merupakan suatu bilangan pokok dan N merupakan suatu pangkat. Nah, untuk selanjutnya, di sini kita mempunyai beberapa definisi penting terkait dengan eksponen. Definisi yang pertama, untuk sembarang nilai real dan A tidak sama dengan 0, berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian, untuk sembarang nilai real dan A tidak sama dengan 0, berlaku A pangkat min N sama dengan 1 dibagi dengan A pangkat N. Untuk memahami definisi penting terkait eksponen ini, saya akan memberikan contoh. Contoh untuk definisi yang pertama. Di sini terdapat 5 kita pangkatkan dengan 0. Berdasarkan sifat atau definisi yang pertama yaitu A pangkat 0 sama dengan 1, maka 5 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Oke, next kita punya 2 kita pangkatkan dengan negatif 3. Berdasarkan
definisi yang kedua, yaitu A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, maka untuk 2 kita pangkatkan dengan negatif 3 dihasilkan 1 per 2 pangkat 3. Di mana 1 per 2 pangkat 3 merupakan perkalian dari 2 dikali 2 dikali 2. Sehingga didapatkan 1 per 8. Oke, mudah bukan untuk contohnya? Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat eksponen. Untuk sifat yang pertama, kita mempunyai A pangkat M dikali dengan A pangkat M, menghasilkan A pangkat M ditambah N. Kita masuk ke contoh, 2 pangkat 2 kita kalikan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 2 berdasarkan sifat yang pertama, maka bisa kita tulis dengan 2, kita pangkatkan dengan 2, ditambah 3. Mohon maaf, tambah 3. Sehingga menghasilkan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Oke? Nah, selanjutnya sifat berikutnya yaitu ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Maka bisa jadi kita tulis menjadi A pangkat M dikurangi dengan N. Nah, contohnya, misal kita punya 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 2. Sehingga bisa kita tulis dengan 3, kita tulis pangkatnya 4 dikurangi dengan 2 menghasilkan 3, 4 dikurangi 2 hasilnya 2, sehingga 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Oke, next kita masuk ke sifat yang ketiga, yaitu ada A pangkat M, kemudian kita pangkatkan lagi, menghasilkan A pangkat M dikalikan N. Contoh, misal kita punya 2 pangkat 2, kita pangkatkan lagi dengan 3, maka berdasarkan sifatnya, kita tulis dengan 2, pangkatnya kita tulis 2 dikalikan dengan 3. Oke, menghasilkan 2 kali 3 adalah 6 ya. Maka 2 pangkat 6 sama dengan 64. Oke, next kita masuk ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat yaitu A kali B dipangkatkan dengan M sama dengan A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Kita masuk ke contoh. Kita punya 2 dikalikan 3 yang kemudian kita pangkatkan lagi dengan 2. Maka bisa kita tulis dengan 2 pangkat 2 kita kali dengan 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4 dan 3 pangkat 2 itu 9. 9. Maka 9 kali 4 adalah 36. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk sifat yang berikutnya yaitu sifat yang terakhir. Kita punya A per B, kita pangkatkan dengan M, menghasilkan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Sebagai contoh, kita punya 4 per 2, kita pangkatkan dengan 2. Maka penyelesaiannya adalah 4 kita pangkatkan dengan 2. Oke, kemudian 2 juga kita pangkatkan dengan 2. Sehingga 4 pangkat 2 adalah 16 dan 2 pangkat 2 adalah 4. 16 dibagi 4 adalah 4. Nah, itu merupakan contoh dari sifat-sifat eksponen. Oke, nah berdasarkan sifat-sifat eksponen dan definisi dari eksponen, mari kita latihan yuk. Saya memiliki 5 soal.
Nah, soal ini silahkan kalian dapat kerjakan terlebih dahulu. Kalian bisa nge-pause video pembelajaran ini, kemudian setelah kalian selesai mengerjakan, mari kita bahas bersama-sama. Nah, mari kita membahas tentang latihan. Untuk soal yang pertama, hasil dari A pangkat 0 dikalikan B pangkat 0 dikurangi C pangkat 0 adalah, penyelesaiannya kita tulis dulu soalnya, yaitu A pangkat 0 dikali B pangkat 0 dikali C pangkat 0. Dimana kita ingat lagi rumus-rumusnya, rumus-rumus dari sifat-sifat eksponennya. Oke, kita punya A pangkat 0. A pangkat 0 adalah 1, kemudian B pangkat 0 adalah 1 berdasarkan sifat yang ini. Mohon maaf, berdasarkan sifat yang ini. Oke, nah maka mohon maaf, di situ masih kurang C, seharusnya ditulis dengan A pangkat 0 dikali B pangkat 0 dikurangi dengan C pangkat 0. Sehingga menghasilkan 1 dikali 1 kurangi 1. Ingat ya teman-teman, untuk pengoperasian ini kita kalikan terlebih dahulu, kemudian kita kurangi dengan 1. 1 kali 1 menghasilkan 1, kemudian kita kurangi dengan 1, hasilnya adalah 0. Begitu ya teman-teman. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan soal yang kedua, yaitu bentuk sederhana dari P dikali P pangkat 2 dikali P, kemudian dikali lagi dengan P pangkat 3 adalah, nah, penyelesaiannya yaitu berdasarkan sifat yang ketiga, di mana A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, berdasarkan soal tersebut, maka kita dapatkan P pangkat di sini adalah 1 dan P pangkat 2 dikalikan P pangkat 1 dikalikan lagi dengan P pangkat 3. Sehingga kita punya P, kita pangkatkan dengan 1 ditambah 2, kemudian ditambah 1 lagi dan ditambah dengan 3. Sehingga P-nya didapatkan yaitu P pangkat 7. Nah, kita masuk ke pembahasan soal yang ketiga. Bentuk sederhana dari A pangkat 8 dikalikan dengan B pangkat 3, kemudian dikalikan dengan C pangkat 4, dan dibagi dengan A pangkat 2, dikalikan B pangkat 2, dikalikan C adalah, nah, penyelesaiannya yaitu dengan kita mengingat-ingat lagi sifat-sifatnya. Nah, berdasarkan sifat yang ini, berdasarkan sifat yang keempat, nah, maka dapat kita tulis sebagai berikut. A pangkat 8 dikurangi 2, kemudian B 3 kita kurangi dengan 2, kemudian C kita pangkatkan dengan 4 dikurangi dengan 1. Sehingga kita peroleh nilai A-nya yaitu A pangkat 6, B-nya B pangkat 1, dan C-nya C pangkat 3. Oke, kita masuk ke pembahasan soal yang keempat. Hasil dari 5 kita kalikan dengan A pangkat 4, kemudian kita kalikan dengan B pangkat 2, kemudian kita pangkatkan lagi dengan 3 adalah, berdasarkan sifat yang telah kalian pelajari, maka bisa kita lakukan terlebih dahulu perkalian yang berada di kurung, kita pangkatkan terlebih dahulu. Sehingga didapatkan 5 kita kalikan dengan A pangkat 4 kita kalikan dengan 3, kemudian B pangkat 2 kali 3. Sehingga diperoleh 5
5 kita kali kurung dengan A pangkat 12 dikali B pangkat 6. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu 5 kali A pangkat 12 dan dikalikan dengan B pangkat 6. Oke, kita masuk ke pembahasan soal yang terakhir. Jika diketahui X sama dengan 125 dan Y sama dengan 64, bentuk yang paling sederhana dari X pangkat min 2 per 3 dikali dengan Y pangkat 4 per 3 adalah, di sini kita mengetahui bahwa nilai X-nya yaitu 125 dan nilainya yaitu 64. Kita ingat-ingat kembali sifat-sifatnya. Kemudian nilai dari X-nya kita substitusi ke nilai ini. Diperoleh 125 kita pangkatkan dengan min 2 per 3. Kemudian nilai Y-nya kita substitusi ke sini sehingga menghasilkan 64 kita pangkatkan dengan 4 per 3. Nah, 125 itu merupakan 5 pangkat 3 ya, dan kita pangkatkan lagi dengan min 2 per 3. Kemudian kita kalikan dengan 64 merupakan 4 pangkat 3 yang kita pangkatkan lagi dengan 4 per 3. Nah, di sini kita bisa coret-coret ya teman-teman. 3 kita coret dengan 3. Kemudian 3 pada sini juga bisa kita coret dengan 3 yang di sini. Sehingga diperoleh 5 pangkat min 2 dikalikan dengan 4 pangkat 4. Nah, 5 berdasarkan sifat yang kedua, maka bisa kita turunkan menjadi 1 per 5 pangkat 2 dan 4 pangkat 4 adalah 256. Nah, kemudian 1 per 5 pangkat 2 merupakan 1 per 25 yang bisa kita kalikan dengan 256. Sehingga diperoleh 256 dibagi dengan 25. Nah, yang ditanyakan adalah bentuk yang paling sederhana. Dari bentuk ini masih bisa kita sederhanakan kan? Nah, bentuk yang paling sederhana dari 256 dibagi 25 adalah 6 per 25. Nah, itu dia pembahasan latihan soal pada video pembelajaran kali ini. Nah, kesimpulan dari kita belajar eksponen antara lain, eksponen merupakan jika A suatu bilangan real dan N bilangan positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Kemudian, kita mempunyai sifat-sifat dari eksponen, di mana A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N, dan A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Kemudian sifat yang ketiga kita ada A pangkat M yang kemudian kita pangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali dengan N. Kemudian untuk sifat yang keempat kita ada A kali B yang kemudian kita pangkatkan dengan M menghasilkan A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Nah, untuk sifat yang terakhir kita ada A per B yang kemudian kita pangkatkan dengan M menghasilkan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Nah, itu dia kesimpulan dari materi eksponen dan sifat-sifatnya pada video pembelajaran kali ini. Nah, untuk video pembelajaran berikutnya, jangan lupa kalian pelajari materi grafik fungsi eksponen. Silahkan kalian dapat mempelajari dari berbagai sumber video pembelajaran maupun buku-buku terkait yang mendukung dengan materi ini. Nah, sebelum saya akhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sekian video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun perbuatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Dah.